from our discussion, I want to do a quick introduction about GEPI. GEPI is initiative from Barack Obama and Hillary Clinton. And in Indonesia, GEPI support early stage startup as an incubation program and angel investor network and collaborate. First we're gonna start with sharing session and discussion, and it's not nothing new about Q&A session, and we can start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? Okay, I think I've got a loud enough voice. Do you want me to use a microphone, or do you want me to just use my voice? Use my voice. Yeah, I'll use my voice. Okay, very good. Okay, so we intentionally, and I know that I intentionally, we put the invitation as 6:30 p.m. because we know that Indonesians are generally late people, right? So we're ready to start at 7 p.m., okay? And you will see some people just start to walk in also at 7:15, 7:45, because we know Indonesians, and we know what Indonesian traffic is like too, right? Okay? So, basically, what I'm going to do today is that I do not want to get into any intellectual academic crap, if you know what I mean, right? I'm not here to tell you all about all these things that I've been working on in London or in Europe that is, you know, all to do with automated machine learning or mesh devices and all these different things, because I don't think that's going to be valuable for yourself as entrepreneurs, okay? So firstly, I'm going to ask you, would you like me to speak in Bahasa Indonesia or English? Both? Okay, saya akan campur ya. Saya akan campur. Obviously, my English is a lot better pada bahasa Indonesia saya, tapi saya akan mix and match and campur, okay? Right. What I'm going to do now is I'm just going to take you on a journey around the world to see what sort of startups are coming up all around the world. Then setelah itu, we will have a discussion about, well, you know, where should you guys enter? Where are you playing right now? What ideas can you get? Because my only goal for tonight, right, is that out of the discussions and the startups that I introduce you to and that we talk about, that mungkin ada berapa ide that comes to your mind about what you guys can create, yeah? So that is my hope. And then thereafter, we will get into a Q&A session where we will discuss more about your startups, what you're doing, and how, you know, what could be relevant for yourselves, right? So, I'm going to take you firstly to a startup called Bumble, right? And Bumble is actually a dating app, right? And as you all know, dating apps and dating, whether they're dating apps or whether they are, you know, introductory apps, they're springing up all around the world. And nobody owns this space in particular. For example, one of my dear friends who you might know, his name is Peng Ong, right? Peng is the founder of a website called Match.com, which is a dating app between, you know, it is a dating app. But he built that as Match.com when the web was still prevalent, when it was less about apps, but more about, you know, the .com stuff. And so Match.com sold for hundreds of millions of dollars later. All of these apps and ideas that I'm going to talk to you about tonight, mereka sudah ada millions of dollars of investment. Ya, jadinya ini pasarnya sudah divalidasi. Right? So these could be ideas that you implement in Indonesia that could be worth millions and billions or whatever sort of dollars later on. So Bumble ini adalah app yang dating juga. Tapi beda dengan Tinder. As we all know, Tinder is an app where you flick, okay, I like this girl, I don't like this girl. I like this man, I don't like this man. Good for a girlfriend, not good for a wife. Good for a wife, not a girlfriend. That sort of stuff, right? But it's all based on visual cue, visual appearance gitu ya. Dan itu adalah Tinder. Right? Bumble, what Bumble does is that it gives complete power not to idiot men like me who just want to date anything that is beautiful and gorgeous or whatever, but gives complete power to women. Right? So,
You as a man, Anda sebagai cowok, Anda bisa bilang, ya cantik, mau gitu kan. But if the woman says, no, I don't want this guy, nothing happens. So the woman has complete control to say, ya mau, nggak mau, gitu kan. Dan dalam 24 jam, they will have to make the decision if they want to consider a first date with this man. So basically, it's the same as most other dating apps. It just changes the game a bit. Dan gamenya hanya the power to the women. So most great ideas, don't mean that they have to, mereka harus mulai dari nol dan loncat dari nol sampai, like it has to be something completely disruptive and new. Tapi banyak ide ini mengambil ide dari yang udah ada. Tapi mereka change the game by changing the control and the power. So that is an app called Bumble. So I want you now to have a look and have a think of your app and your idea. Who is in control? I'm not talking about you. Saya tidak bicara tentang Anda sebagai developernya atau desainernya. Tapi saya nanya tentang who is in control of the game of your app. And should that really be the controlling party? Apakah itu bisa diubah jadi yang lain itu jadi controlling party of the app? So that is Bumble. Because you know what guys are like, right? Guys just want what they want, right? Whether it's just ceweknya beautiful, I just want to have sex, I just want whatever, right? But now this gives complete control to the woman. Something to think about. Next one, ini adalah Conspire. Ya, Conspire ini adalah app yang misalnya Anda mau berkenalan dengan misalnya ya, Mas Tito Haris. Ini Mas Tito Haris ya. Mas Tito Haris, istrinya Ibu Dian Pelangi. Ya, Anda di sini ada nggak yang mau kenal dengan Dian Pelangi? Ada kan? Ada berapa orang yang mau kenal ya? Sekarang Anda bisa ketemu dan bisa langsung gitu kan? Tapi kalau Anda tidak kenal Ibu Dian Pelangi gitu kan, Anda bisa masukin ke dalam email Anda, ya. You put your email address inside, Dian Pelangi, you put your own email address inside gitu kan, dan itu akan cek semua social network Anda, maunya Facebook, maunya LinkedIn, maunya Twitter, maunya semua gitu kan, dan itu akan tertera nanti orang yang paling dekat ke Dian Pelangi siapa di antara network Anda, ya. Karena kalau Anda kirim email langsung ke Dian Pelangi, 99% dia nggak mau jawab Anda. True? Not true. Tapi kalau Anda bisa, wah ternyata saya kenal suaminya, atau ternyata saya kenal udah Wempy yang berapa derajat dari Dian Pelangi atau gimana gitu kan, bisa gitu. So conspire means that the world, the universe is working with you to make your business and everything that you want happen faster. Right? So this is an app that connects you to the people that you want to be connected with just an instant. Next one, Koto Paxi. Bagi Anda yang pengusaha-pengusaha gitu ya, yang misalnya Anda sebagai pengusaha, you're integrating physical products, bukan .com products tapi physical product. Mereka membuat seperti outdoor equipment gitu ya. Tapi setiap Anda beli outdoor equipment seperti Tom's Shoes ya, you all know Tom's Shoes? Ya, Tom's Shoes kita beli sepatu satu dan nanti mereka akan bagi sepatu satu lagi ke orang di Afrika atau gimana ya. Now, mereka juga sistemnya begini. Misalnya Anda beli tempat air ini satu gitu kan, terus nanti mereka akan donasi air ke Afrika atau ke Asia atau kemana lagi. So they will have that system. Now, what I want you to think about as entrepreneur sebagai pengusaha gitu ya, bagaimana Anda bisa build in sistem itu. Jadinya, okay, you can be a for-profit entrepreneur, tapi bagaimana Anda bisa membangun sistem yang seperti Tom's atau Koto Paxi gitu kan, yang bisa langsung bisa beli satu and do good for the world, right? Because
the opportunity is huge. As a person, I always look for brands that are in line with my values. Dan salah satu value saya adalah untuk membangun dan how can I help the world, right? So this here allows people like myself and millions of other people around the world untuk membeli dan feel good about the world while I do this. Dan untuk saya nambahin sekitar 200,000 rupiah atau 500,000 rupiah, 1 juta rupiah atau it's nothing. Do you know what I mean? If I feel better about myself. So that is called a vaccine. So think about your products and what you're creating dan bagaimana orang bisa beli satu dan nyumbang satu lagi atau gimana ya. It's a model to think about. Now, this next one here is called Curelate, right? And what Curelate does is that it gets all the different, okay, I think what I will do, right? I will go back to this one later because it's actually quite interesting, right? It gets various okay. The world is moving towards more intelligent. Now you have Google to do your searches. Untuk search gitu kan. What Curelate does is that sebagai image. Yeah? Images now, we cannot detect which ones are the most popular images. Ya, jadinya sekarang Anda search di Google, ya, and you search for example pengusaha Indonesia atau Anda search kaskus or beli barang bekas, beli rumah atau gimana gitu, itu search. Jadi kita semua udah tahu atau hotel murah atau pesawat murah. So we all know what you're searching for. But how about when it comes to images? Ya, how come satu image lebih popular pada image satu lagi? Kenapa? Gitu kan? Berarti image ini juga bisa dimonetize. Ya, so salah satu perusahaan yang saya bekerja sama di UK gitu, ya, that itu yang saya bekerja dengan board of directorsnya juga is how through algorithms, dari algorithm gitu ya, kita bisa tahu image yang dari pixel, dari informasi pixel gitu, which ones are the most popular images, right? Dan kalau Anda, misalnya Anda di Google Images gitu ya, dan Anda milih kucing, ya, dan kucingnya warnanya hitam dan putih, dan the kucing is like that, for example, right? And then after that, kalau saya klik dengan kucing yang misalnya warnanya hitam dan putih dan berdirinya begitu, then the next ones will be more kucing yang hitam dan putih, tapi mungkin posisinya agak beda dikit, atau mungkin kucingnya is lebih besar atau gimana, tapi hitam dan putih atau putih dan hitam gitu. So it tries to find what through images are the most popular images and why. Because the human eye is something very powerful, right? Dan sebenarnya begini, the way the humans function is that kalau kita semua kan ada 5 indera ya, ya, ada beberapa orang ada 6 indera, tapi ya bahaskan. Kita rata-rata semua ada 5 indera. Mungkin saya ada 4 atau berapa. But like the first one is tasting, yeah, we taste, right? The next one is hearing. The next one is feeling, yeah. The next one is, we'll talk about seeing later. Touching is feeling. What are other senses, right? Smelling, and then tasting, right? And the other one, the last one is sight, okay? Now, a survey has been done around the world, and psychologists, all these different surveys have been done. Our most powerful sense is the sense of seeing, okay? And that is the sense, itu adalah sense yang untuk humans, gitu ya, yang paling penting. Jadinya kalau Anda disuruh untuk hilang, if you have to lose your sense of feeling, touch, tasting, everything, you're happy to lose all 4 except for seeing. Because that is the way humans work. But here's the reason. Why is Google, like words and all these things, the most important things now? When we as consumers, kita sebagai consumer, kita lihat tas dan kita milih tasnya yang muridnya begitu. Jadinya kalau Anda pergi ke Google dan Anda lihat jamnya, that looks like that, right? That is round.
then if I click on that, then it will show me more images that are round watches. No more images that are square, but more round images. And then mungkin warnanya dari gold ke silver atau gimana. But the world is moving more visual. So whatever you do with your apps, with your startups, do not think of words. Everybody from the 1980s, they always focus on the construction of words. Like, okay, jadinya about us, right? Terms and conditions, right? This is apa lagi di website yang biasa, about us, team, yeah, organization, what else? Right? Nobody really cares about that anymore. If you put a pretty picture of your chief marketing officer, that may work better, right? If you put a handsome picture of your CEO, that would work better, right? If you put a picture of exactly what you do, that would work better. So for 2016, I really don't want you to go to Shutterstock and get the images or cheap marketing images. That's not what. Develop, curate, created images that are really relevant, that are beautiful, that is going to catch the human eye, because we are moving towards a more visual world. Okay? So that's what I want you to think about with your startups. And that is what Curate does. It just checks why is one image of Sydney more popular than another image of Sydney, or etc. Right? Now, this app is called Dolly, right? And Dolly basically is a transportation app, right? And what Dolly does is that it delivers what you want delivered. You want furniture to be delivered from one house to another house. You want a book delivered from here to there. You want clothes to be delivered. This is just the app that gets it done. Now, here's the thing. Is that nobody completely owns the delivery service here in Indonesia, right? I know Gojek and Go this, Go that, they have some parts of that, but nobody truly owns that part. And here's the thing about Gojek. In as much as we all love Gojek, and it's a lot of controversy now about fake trips, all these different things, but after a while, when they have too many brands, like Gojek, Go Glam, Go this, Go that, it will start to dilute everything else. What is the real proposition? Because I will teach you something, right? Is that, here is the thing, is that if you stand for everything, if you represent everything, right? If you represent ojek, if you represent massage, if you represent makeup, if you represent clothes, if you represent everything, you will stand for nothing in the eyes of the consumer. It will just water down your proposition. Now, nobody completely owns the delivery proposition. Right? There is, different food delivery, this, that sort of stuff. But you have to understand what is niche under apa. Start to define your niche for 2016. Okay? Right? And then you will start to. This is Dolly. It's just delivery. You want kantor pindah, furniture pindah, ini pindah, apa pindah, dan ini mereka bisa. Yeah? Millions of dollars. This is an interesting one juga, ya. Ini apps ini namanya Drone Shield. Right? Dan Drone Shield ini kan sekarang ini apps ini, drone ini udah banyak-banyak ya di dunia ya. Ada drone sini yang biasanya kalau saya ke kampus ITB atau UI atau UGM atau di mana gitu, saya lihat ada drone sini, drone gitu kan. And it's okay. Tapi drone itu belum prevalent di Indonesia, belum jadi mass consumer product gitu ya. Tapi Drone Shield ini sekarang dari semua peluang baik, pasti ada orang yang memanfaatkan drone ini untuk sesuatu yang buruk, yang jelek, yang bahaya gitu kan. Sekarang sudah berapa terbukti bahwa drone itu sekarang dipakai untuk drug drops, untuk kirim drugs. Ada juga untuk kirimin sesuatu ke dalam prison, ada yang coba masukin drone ke dalam prison. Prison itu penjara ya. Okay, ada yang masukin itu drone to there, right? Ada juga yang just macam-macam drone itu dipakai untuk all these different things, right? So Drone Shield ini mendeteksi di dalam drone itu ada apa sebelum kemana-mana.
Jadinya saya mau Anda untuk mikirkan apa sih yang teknologi yang keluar sekarang ini di dunia, di Indonesia, di mana-mana, yang kata orang, wah orang selalu semangat bicarakan tentang teknologi ini, ini hebat teknologi. Tapi sisi yang selalu di media adalah sisi baiknya aja. Tapi di balik itu sisi buruknya apa? So I want you now to really look at that as an example. Sebagai contoh bahwa di belakang sisi semua teknologi yang baik ada pasti jeleknya, dan mungkin Anda bisa capitalize di sana juga. Because this is for security measures, right? The next one itu adalah namanya BEAM. Ya? You think you are bored of social networks. Oh my God. If anybody told me to get on another social network, I think I would slit my wrist. Do you know what I mean? Like, it's just crazy gitu kan. Jadinya saya aja sudah Twitter dan Instagram and Facebook, and that's more than enough for me. But tapi orang semua nanyain, you know, like, and they would ask you also, Wempy, what's your line? Line-nya apa gitu kan? Terus abis itu Telegram, ada yang maksa saya download Telegram sekarang untuk masukin saya ke grup gitu kan. Terus ada yang all these other social networks, and it gets crazy and crazy and crazy. Periscope, all these different things, right? Meerkat, right? Now you have to, this is not a lecture about social media, but this is a social media that they believe sekarang ini social media ini tidak sesuatu yang real. Ya, misalnya kalau saya selfie gitu kan, saya bisa framekan di mana tempat yang bagus gitu kan. Ya. Jadinya Indonesia yang sebenarnya gimana berantakan Jakartanya gitu kan. Kalau saya di pojok gimana bisa kelihatan Indonesia itu cantik, Jakarta itu cantik, ya enggak? Atau saya membuat video dan di really edited beautifully, right? And then it looks wow, like I look amazing, and you know my eyes don't look as black as they are. I'm a lot more handsomer. So here is a social media network that is about you and your friends, dan dunia Anda tidak diedit. No filter, no edit. Anda buat video dan Anda kirim aja videonya. Ini saya lagi di atas sepeda gini sekarang. Atau saya belum pakai makeup saya pagi ini, atau saya gimana. So it's real social media in a video age. Ya pasti orang Indonesia last one to take that on. Ya, kena ya muka kita tidak dirawat, tapi muka kita diedit ya. Okay. Next one. As I was saying also, as the world starts to move more and more, gimana ya? Anda punya banyak devices, punya banyak apa gitu kan? Ini adalah apps and it's called Duo, right? Dan untuk setiap Anda login gitu kan, mereka ada dual authentication, ya kalau bahasa Indonesia. Saya asihkan aja, right? Jadinya akan autentikasinya lewat apa? Lewat cloud dan juga lewat device Anda, right? So you can think also, how can you start to authenticate, or is there something that you can do in Indonesia if you are a programmer, a dev person who wants to work in the security area? Because the security area will start to become even more important. Tambah penting security area, ya. Nah, ini Duola, dan Duola jadi salah satu perusahaan yang really rising right now. Ya, apa Duola? Duola itu adalah mereka mau jadi saingannya Visa. Ya, now here's the thing. Ini perusahaan besar-besar mereka bodoh. Kenapa? Karena Visa itu selalu merasakan bahwa Mastercard adalah saingan mereka. Ya enggak? Atau American Express saingan mereka. Dan perusahaan besar seperti, you know, like all the big companies, mereka selalu merasa bahwa saingan, misalnya Bank Mandiri merasa bahwa BNI atau apa. You know what? That's actually the wrong mentality. That is like 1970s mentality. Saingan besar, perusahaan besar itu adalah perusahaan kecil, startup kecil. Dua anak atau satu anak yang mulai dari garasi yang kerjain, and they have a gun to Visa's head. And I'm gonna kill you, Visa. Because your system Anda merugikan orang. Bayangin, Visa itu jadi multi-billion dollar company, ya. Charging everybody crazy interest rates, crazy fees, crazy interest rates. So, the
the enemy, saingan Visa itu bukan, ya, bukan Mastercard, Amex, JCB atau apa, tapi saingannya Duala sekarang. And Duala is rising. Very soon, you will start to use Duala. I promise. Inshallah. Right. Okay. This next one, right, is called Editas Medicine. Ya, bagi Anda yang di pengusaha ini di dalam bidang medicine, gitu ya, in the medical industry, right? And Editas ini, we all carry diseases of sort, or we will all develop diseases. It's just the human condition, right? It's how we were created, right? So mereka akan pelajari, ya, mereka akan pelajari what is your DNA, right? Dan mereka bisa nge-edit DNA Anda. Jadinya kalau Anda ada DNA-nya, tertera ada DNA kanker atau DNA something like that, then they can edit your DNA. Amazing, right? Yang biasa orang bisa edit foto aja ya, yang jadi cakep sekali DNA Anda bisa gene Anda bisa di-edit. This is Editas Medicine. Dan salah satu teman dekat saya namanya Monica, and great friends with itu Google, pendiri Google, Sergey Brin dan Larry Page gitu ya. Dan saya di San Francisco kemarin, and do you know of a lady by the name of Anne Wojcicki? Anne Wojcicki ini adalah istrinya Sergey Brin. Ya, mereka istri ya. So kita semua, okay. So Anne Wojcicki, right, has a company called 23andMe. 23 and me, ya, 23 kromosom, ya. Dan itu adalah startup yang mereka kirimin kita envelope, right? And you spit on the envelope. Kita ludah di envelope itu, ya. Dan dari envelope itu nanti kelihatan, okay, Wempy Dyocta Koto, right? It will show my ancestor saya, ya, ancestor kelihatan gene trail saya, ya, bahwa generasi di atas saya, opa dan oma saya mungkin meninggal mereka dari kanker, mereka ada gene untuk kanker gitu kan, atau gene apa gitu kan, they had various diseases before, right, to make me or heart disease atau gimana gitu kan, so I can live my life knowing, supaya saya bisa hidup dengan hidup saya, tahu, kenal, itu adalah disease orang tua saya. Jadi saya bisa, kalau saya lebih makan banyak pisang, atau makan lebih banyak buah yang hijau atau gimana, atau saya ubah lifestyle saya, mungkin that can change my health condition. But that is called 23andMe. But that is, mereka masalah kenapa? Mereka masalahnya kenapa? Mereka maju terus, tapi mereka dapat masalah dari perusahaan, coba. Almost. Perusahaan? Exactly. Asuransi. Right? Because if you know, kalau Anda tahu Anda mau sakit tentang apa gitu kan, mereka dapat premium dari mana? Kalau udah kelihatan bahwa ancestor Anda hidupnya sampai 199 tahun dan mereka nggak sakit banget, atau mereka ada satu yang dapat Alzheimer's disease, ya misalnya Alzheimer's disease yang kalau kita suka lupa atau gimana. So if you know what is your likelihood for health, then insurance becomes, jadinya mereka masa, but you know what, don't worry. Sebagai startup Anda musuhnya akan banyak. Don't worry, I don't care anymore. You know, the government is your enemy, you fight the government. The big insurance companies are your enemy, you fight them. The big banks are your big enemies, you fight them. And you know what? You will win. Right? Because innovation always wins. The next one is expense bot. Bagi Anda yang kerja di finance atau CFO di sini, or you're interested in those sorts of startups, expense bot ini adalah misalnya kalau saya aja, like I hate doing my expenses gitu kan. Misalnya saya nginap di hotel ini, saya
pergi makan dengan klien saya di sini, kan kita harus hitung expenses kita untuk my company di mana gitu kan, di UK atau Singapura gitu, whatever, right? So I hate doing all that sort of stuff, right? Jadinya expense board itu adalah sistem yang lebih gampang, like does that all for you, right? That makes your life, your spending, it akan match receipt Anda dengan apa yang keluar di kartu kredit Anda. Jadinya apa yang diterima dengan bos, apa yang ditolak, di apa gitu, itu adalah expense board. Ya, bagi Anda yang expenses is the pain of everybody's life, right? My assistant has the worst time. It's like, I don't understand. What did you do here? My assistants for 20 years of my life have I think they quit because of my expenses, you know, and other things because I'm horrible as a person. You know? Now, this one is also very interesting, right? So this is called Favor, right? And so Favor ini adalah delivery app juga. Ya, Anda mau makan apa? Anda mau yang sehat? Anda mau yang apa? Yang mahal, yang sophisticated, yang apa? Mereka akan deliver whatever you need, right? So as I was saying, the delivery apps are still very, very popular, right? So this is basically for food. You know, you want something healthy, not healthy, vegan, apa, gitu ya? But still receiving millions of funding. Yeah, this one is actually very interesting. This one is called Fiscal Note. Ya, dan Fiscal Note ini startupnya terlahir di Washington DC. Ya, dan ini mengenai policy kebijakan pemerintah. Ya, misalnya kebijakan pemerintah di Indonesia adalah, saya nggak tahu ya apa kebijakan pemerintah Indonesia. Apakah emang ada kebijakan? Ada apa? Kebijakan yang kaya apa? Kenaikan listrik. Good example. Misalnya ada kenaikan listrik gitu kan. Nanti itu akan lihat kalau kenaikan listrik itu, mereka akan menganalisa all of what will happen nanti. Misalnya income-nya akan naik seberapa, akan ditolak, apa tidak ditolak dengan masyarakat. Semua algoritmnya sudah masuk. Is this a good policy to have or not? So this is the way the world is moving. It's getting a lot smarter. Even policy, even kebijakan di startupnya bisa dianalyze. So whatever policy Anda mau masukin kenaikan itu, gaji pulih, UMR, kenaikan ini semua kebijakan itu bisa dianalisa secara di track. It's an amazing app, right? And this one here is Good RX. Ya, Good RX ini kalau perusahaan Anda itu, kalau Anda sendiri, kalau Anda perlu obat ya, we as humans, we always need medicine of some sort ya, saat Anda udah 40 tahun atau ke atas gitu ya. Saya belum ngambil di sana, saya masih 39. Right? Okay, Good RX allows you to get medication whenever you want. Dan itu mereka akan kurasi medikasi yang Anda perlu itu, yang paling murah di mana, dan mereka akan kurasi itu semua dan kirim kepada Anda. Jadinya mungkin Anda perlu 3 obat gitu kan, misalnya satu obat kena rambut Anda udah gimana, udah merontok gitu kan, satu obat. Satu lagi kena mata Anda gimana gitu kan, satu lagi kena untuk telinga Anda gimana. Tapi mereka akan kurasi dari semua farmasi di Amerika yang paling murah untuk satu ini, dan mereka akan kirim ke Anda. Cool, right? So he's doing all of your homework for you. Right? It's good, Irish. Are you getting ideas? Are you learning? Yeah. Yeah, it's good, right? I hope you're interested. Yeah? Alright, awesome. Now, ini juga. Ini namanya Jet. Yeah? Somebody take this idea. Somebody take this idea. And put me on your board of directors, I will say. I will. Will you please take this idea, steal it please. Okay, Jet ini apa ya? Jet ini perusahaan yang sangat ambisius. Ya, mereka saingannya siapa? Saingannya adalah Amazon.
Tapi Amazon modelnya gimana? Kan Amazon Anda beli barang dan mereka jual di warehouse dan mereka kirim ke Anda gitu kan. Dan mereka dapat potongan di setiap penjualan. Ya enggak? Tapi Jet ini modelnya beda. Yang pernah tinggal di Amerika siapa di sini? Pasti banyak yang pernah tinggal di Amerika. Ya? Di Amerika ada toko namanya Costco. Can you explain to them what Costco is like? Costco is more like It's like a zoo, right? Kalau saya pernah ke Costco di Costco di California gitu kan, di SF. And you go there. Honestly, saya nggak bercanda, saya nggak bohong gitu kan. You go there, and it's crazy because besar banget supermarketnya, besar itu supermarket. Costco itu adalah supermarket, tapi besar banget gitu kan. Tapi mereka jual. Do you know cereal? Makan cereal nggak kalau pagi-pagi? Biasanya cereal Kellogg's gitu paketnya sebesar gini kan? Enggak. Tapi mereka paketnya mungkin segini. Jadinya wholesale. Anda kalau beli sos tomat, misalnya sos tomat kan sebesar gini atau sambal kecap ABC segini gitu kan? Tapi mereka sebesar gini. Dan benar stoknya untuk lasnya untuk 1 tahun. Karena lebih kalau Anda beli begini kan lebih murah gitu kan? So it's like a zoo. And I think, oh my God, who shops here? And actually, America shops there. That's why they're so big and we're so, you know. But Jet ini sistemnya begini. Jadinya mereka tidak mengambil potongan dari setiap pembelian. Misalnya Anda beli kamera dari Amazon, mereka dapat potongan 10% atau enggak. Mereka modelnya nggak gitu. Mereka modelnya, Anda kalau mau belanja di Jet, memang mungkin barangnya lebih besar atau lebih value, jauh lebih value gitu kan. Tapi mereka dapat, kena Anda bayar setiap bulan, setiap tahun itu bayar fee. Ya, setiap tahun mungkin fee-nya berapa, $500 atau berapa gitu kan. Tapi dengan fee itu Anda bisa dapat yang murah. Dan bayangin, kalau 200 juta orang di Indonesia atau 100 juta atau 1 juta aja orang di Indonesia bayar untuk fee aja gitu per tahun, mereka pakai jasa Anda atau apa Anda, how rich could you be? So my lesson to you there is that if you're going to earn, kalau Anda bakal earning hanya Rp1.000 per transaksi atau 10.000 per transaksi, maybe that's the wrong model to monetize. Mungkin model yang terbaik untuk Anda monetize itu adalah kalau Anda charge orang 1 fee aja per tahun. Kalau mereka mau jadi member untuk startup, untuk brand Anda. This now has become multi-million. It's going to go soon for $1 billion valuation, sometime soon. And they will expand. Who's taking this idea? Yang siapa malingin ambil ide ini? Oke, silakan pakai saya dulu ya. I have no time to create my own, but I can be on the board of directors. Alright, next one. Koru ini ya adalah startup yang apa ya? Mereka ngambil semua orang misalnya mau kerja untuk perusahaan teknologi seperti Facebook atau maunya di Airbnb atau LinkedIn gitu kan, dan mereka akan training. They will train you. They will give you skills. They will give you various training untuk jadi developer di Facebook di mana gitu kan. Dan setelah kita udah selesai dengan training itu, baru kita dimasukin ke dalam Facebook atau di mana gitu kan. So training could be very good. Imagine if you build a training startup gitu kan, dan setelah orang itu sudah training dengan Anda, mereka bisa langsung kerja di BNI atau kerja di mana gitu kan. It could be a lot of money, right? Dan mereka sudah, I think their rate of success is like 99%, 99 atau 100% orang yang tamat dari Koru gitu bisa kerja untuk startup yang impian mereka, Facebook atau apa. Because they have the qualified skills. So think about that if you are in the education. You have good ideas. That's what I mean. Alright. Now, level up ini ya adalah kan sekarang kita setiap kali kita belanja di restoran atau di mana gitu kan, we show them our kartu kredit dan kita bayar dan harus bayar ini ya, we give them our credit card, right? And then they put it in the slider gitu kan, dan udah gitu kan. But actually now
the first time that you use, pertama kali kita pakai level up gitu kan, kita kasih kartu kredit kita dan itu di scan, langsung di scan, di QR code di scan gitu kan. Terus nanti kalau kita mau bayar untuk restoran A, B, C di mana aja gitu di dunia, then nggak perlu di scan lagi karena mereka sudah ada QR code kita. Right? So that's just there to make your life a lot easier. Jadi kita nggak usah keluarin kartu kredit, and just makes your transactions a lot faster. Right? It's something that is value add, but now it's worth millions of dollars too. Right? Next one. Next one is actually very interesting. And I think, saya benar rasa Indonesia needs this. So somebody take this idea and call me also. Right? Right? This service is called Lux. Ya? Orang di Indonesia kan pasti pusing banget mau pakai dia di mana. Okay, one time, ya, saya pusing banget kemarin. Recently, right? Sopir saya, my driver had resigned. Sopir saya sudah resign gitu kan. Dan waktu itu saya lagi pusing dan I had to drive by myself in Jakarta, which anyway, I'm learning. But I was driving in Jakarta gitu kan. Dan saya lagi dari kantor pergi ke saya ada rapat dengan kepalanya APEC di Grand Indonesia. Saya bilangin ketemu aja saya di Grand Indonesia. And I had a meeting. And I was driving and I was stuck, literally stuck di bawah Tanah Abang. Di bawah tahu gerbang yang hijau gitu ya, Tanah Abang gitu. I was stuck there for 2 hours. Dan Grand Indonesia dekat. Tapi saya nggak bisa turun. Kalau saya dengan sopir, saya bisa langsung turun dan saya bisa langsung gojek atau ojek aja langsung gitu kan. But I couldn't. Saya mau pakai di sana, saya terus mobil saya gimana gitu kan. So I couldn't. I had to just stay there for 2 hours. So the head of the APEC, kepala APEC nungguin saya dengan sini. Hi Wempy, welcome to Indonesia. Gitu. So this one is very cool. Jadinya Anda bawa mobil, ya, 10 menit sebelum Anda mau nyampe di mana aja, maunya nyampe di Grand Indonesia, maunya nyampe di Plaza Indonesia, di Pondok Indah, Senayan, di mana, Anda tekan aja apps-nya. And say, ready to park. Ya, dan Anda nanti keluar dari lobby aja gitu, keluar di mana aja gitu, and then mereka akan langsung ngambil mobil Anda dan mereka akan parkir. Ya, dan Anda kena macet di mana aja juga mereka bisa gitu juga. Pokoknya mereka ngambil mobil Anda dan mereka kemana aja. Ya, kalau mobil Anda nyampe di Cimahi bukan salah saya. Ya, Vale. Tapi Anda doa aja pertama kali. Aja ya. Tapi kalau mobil Anda hilang itu berarti mobil itu bukan rezeki Anda. Itu aja ya. Itu rezeki orang lain ya udah. Kelas kan, kelas benar. Okay. Right. Next one also is pill pack. And pill pack also is like the yang tadi saya bilang itu kan Anda mau obat apa-apa. So this is something very important also, the medicine. Yang saya udah berapa kali medicine industry gitu ya. So pill pack also allows you to get order pill medicine dari mana-mana. Nanti mereka itu bungkusin semua dan mereka akan kirim ke Anda gitu kan. Setiap bulan ke puluhan Anda atau gimana gitu. So it's not about you. Anda nggak harus selalu ke satu dokter gitu terus atau gimana gitu kan. Atau cari yang mahal, yang murah, yang gimana, kadang-kadang satu dokter mahal atau mereka kirim ke sana karena mereka ada hubungan, tapi ternyata itu nggak yang paling murah untuk yang puluhan Anda gitu kan. And medicine, right, is going to be, obviously the industry needs to be disrupted. It's expensive and needs to be disrupted, right? Now, this one is another interesting one. This one is purple. Seperti yang Lux gitu yang jadi valet Anda ya. Purple ini mereka akan, Anda mau, dan Purple ini dibangun oleh pendirinya Uber. Salah satu pendirinya Uber, dia berhenti dari Uber dan dia bangun Purple gitu kan. Dan Purple ini, Anda perlu bensin dan mereka ngisiin bensin untuk Anda di mana aja. Ya, you just let them know dan mereka akan ngisiin bensin untuk Anda. Dan habis itu akan nanya juga, bensin plus cuci mobil nggak? Bensin plus apa gitu kan, jadinya Anda ya udah, Anda mau tinggal mobil, Anda mau rumah mobilnya di mana,
and they will do whatever you want with your car. Right? Indonesia, trust factor, but never mind. You know what? Actually, the trust factor in Indonesia is not so bad. Kalau saya di Eropa gitu, oh lebih parah trust factornya. Di Amsterdam, oh my goodness. Then everybody in Amsterdam, like the bike, sepeda di Amsterdam, selalu kita udah kalau dimalingin gitu. Everybody just steals, takes, like my MacBook, my itu sampai kabel. So Indonesia is okay. So you can trust people with your BMW or Mercedes. Okay. Alpha. Now, okay, another thing for 2016 juga adalah the Internet of Things will continue to become very important. Let me explain to you the Internet of Things so you understand what it means. The Internet of Things basically is all of your devices, semua device Anda terconnect. Ya, misalnya handphone Anda terconnect dengan mobil Anda. Handphone bisa bicara dengan mobil, bisa bicara dengan rumah Anda, bisa bicara dengan kamera, bisa bicara dengan apa-apa gitu kan. Now, I'll give you an example. Misalnya, saya lagi di rumah, setrika baju, ya, right? Habis itu saya lagi buru-buru pergi ke mobil, karena saya harus pergi ke rapat di kantor gitu kan. Ternyata saya ketinggalan, setrika saya ketinggalan hidup. Nanti setrika saya akan berkomunikasi dengan mobil, bilang, Wempy, setrikamu hidup, mau dimatiin nggak? Atau gimana gitu kan? Saya bilang yes, terus setrikanya mati. This is how the world is moving. Everything is communicating. Dan juga kalau saya, is that pen? You look like pen from behind, huh? Do you know pen? No, okay. You should tell me. Well, you want to know pen. He's like one of Asia's greatest entrepreneurs. He's a multi-millionaire. He started Match.com, as I was saying. You want to be him, and you will be him, even more successful. I mean, right? Okay. So with the Internet of Things, right? So let's just say, for example, saya suka kalau saya di rumah suka rumah saya 20 derajat, ya, saya sukanya agak dingin, 20 degrees Celsius, right? Tapi my wife or my girlfriend or my husband or my partner, whatever it is, dia sukanya 25 derajat, ya. Jadinya kalau saya masuk ke dalam rumah, the Internet of Things or smart home will know this is Wempy Dyocta Koto, and Wempy likes it 20 degrees Celsius, right? Tapi saat istri atau pasangan atau pacar saya masuk ke dalam rumah dan mereka deteksi dan suka 25 derajat, berarti suhu itu, temperature dari rumah itu akan naik dari 20 jadi 22,5. Kompromi antara saya dan pasangan saya. That's how the future of the world is going. Right? So, this one is ratio. Ya, dan dengan ratio ini untuk garden Anda. Ya, di luar negeri kan mereka ada garden gitu kan. Biasa di Indonesia jarang yang ada garden gitu ya. Ya, tapi itu setiap kali rumput Anda perlu basahin, disiram. How's my bahasa Indonesia udah improve belum? Compared to 2 years ago, disiram ya, right? Ya, itu langsung deteksi dan disiram. Ya, apalagi di California sekarang ini kan lagi namanya drought, the worst drought in history gitu kan. Jadinya disiram sesuai keperluan rumput itu dan disiram sesuai peraturan siraman, gitu kan? Indonesia nggak perlu, nanya aja Ahok kenapa nggak perlu, ya? Right, karena kita lanjut, ya. Right. Okay, this one is actually very interesting too. This one is called Vinly, ya? Dan Vinly ini yang saya ceritakan tentang the Internet of Things. This one is all about smart cars, ya? Bentar lagi mobil Anda semua akan jadi smart car. Ya, kena satelit bisa deteksi Anda sekarang lagi di jalan ini apa? Jalan Satrio ya. Di Kuningan mobil Anda semua terdeteksi gitu ya. Right? And then after that you can do internet, you can do everything from your car gitu kan. Tapi dengan Vinly ini semua mobil yang dari tahun 97 ya, 20 years old or whatever years old car gitu like from 1997
mereka mau install agar bisa jadi smart car juga, bukan hanya mobil yang tahun 2015 saja. So that makes something that is old into kind of new again, right? That is what Vinly does. So just think of, mikirkan aja ya, bagaimana teknologi Anda mungkin hanya untuk yang updated teknologi, tapi bagaimana teknologi Anda untuk bisa yang from like past technology. App. Namanya Yik-Yak. Yik-Yak. Ini social network juga, tapi ini social network untuk ABG. Yeah? The reason why I don't like this app is because ini jadi forum untuk anak-anak bully each other. Ini udah jadi sangat populer di Amerika, gitu kan? Jadinya di apps ini semua orang yang masuk ke dalam apps itu harus anonymous. Jadinya tidak Wempy Dyocta Koto, tidak nama Anda semua, tidak Meli Prima, tidak siapa-siapa, tapi ini semua adalah anonymous. Jadinya anak-anak tuh suka ngomongin anak-anak lain, suka ngebully, suka ngecitain, suka hey sexy girl lah, hey I hate you, gitu. Siapa sih yang anak baru di kelas kita gitu yang perannya jelek atau gimana gitu. So it's become an app that is anonymous. It's become multi-million-dollar. But justru udah banyak sekolah-sekolah yang ban apps ini. Right? There is still a space for stuff like that. Tadi orangnya sampai itu. Right? So, let's go to the UK. Ya, dan Deliveroo ini adalah juga apps yang bisa deliver makanan yang dekat rumah Anda. Ini yang saya bilang delivery apps is still getting popular, right? Tapi janjian mereka akan deliver makanan itu dalam sekitar 7 menit setelah makan. Setelah dimasak ya. Dan dimasak dalam 7 menit akan deliver. Jadinya masih hangat atau gimana. Masih panas gitu ya. Right? So they will deliver, yeah. Okay, thank you. Right? They will deliver it, within 7 minutes. So maybe kalau Anda membangun suatu startup gitu, tinggal Anda itu pelajari what is your proposition? Proposisinya apa aja? Mungkin functionnya sama aja, delivery, parkir, sama aja. Tapi proposisi Anda itu apa? And you have to have the right proposition. Okay? Next one ini adalah funding circle. Dan funding circle ini adalah peer-to-peer lending. Dan itu akan jadi Indonesia really needs a peer-to-peer lending. Ya, belum ada di Indonesia yang itu. Misalnya ya, saya sebagai Anda kan
Anda sekarang ini ya, apalagi pengusaha susah banget untuk dapat pinjaman dari bank, untuk dapat kartu kredit aja susah gitu kan. Unless Anda pernah kerja di corporate dulu gitu kan, you work in corporate, got your credit card, now you're out, nah at least you got one. Tapi kalau Anda sebagai pengusaha minta kartu kredit di bank itu susah banget, ya nggak? Right? Now, here's the good thing about funding circle. Funding circle itu adalah Anda bisa ke websitenya gitu kan, dan minta pinjaman seberapa. Misalnya pinjaman juta, 10 juta, 100 juta, apa gitu kan. Dan semua orang bisa patungan untuk pinjam kepada Anda. Itu bukan memberi seperti atau membeli seperti Kickstarter atau Indiegogo, tapi itu benar untuk pinjam kepada Anda. Dan mungkin itu termsnya gimana, interestnya atau gimana, atau syariah atau gimana. Jadinya Anda kalau mau bangun, mungkin Anda ada yang mau bangun funding circle-nya syariah. Belum ada nggak? Jadinya saya mau pinjam kepada orang, okay, right? Dengan cara syariah. Atau saya mau pinjam dengan orang dan bayar interest seberapa persen, you know, whatever. But peer-to-peer lending, because it's official, gitu kan, lebih official dan lebih itu mengitukan pada bank juga, more likely than going to bank, right? So that's peer-to-peer lending. Now, world remit adalah untuk pengiriman uang dari satu negara ke negara satu lagi. And that's very big money, very big money. Ya, salah satu yang saya di Morocco sama dia kemarin ini, dia membuka namanya Afrimart di Eropa gitu kan. And she has become one of Forbes, you know, millionaires whatever gitu kan. Karena dia membuat Afrimart gitu dan itu transfer uang dari Eropa hanya ke Afrika aja. Right, here's the thing. Is that Indonesia ini ada 5 juta diaspora. Ya, there are 5 million diaspora di dunia. Rata-ratanya bukan diaspora seperti kita misalnya yang sudah tinggal di luar negeri, sekolah di London atau sekolah di Australia di mana-mana gitu kan. We are what we call like white collar or professional diaspora gitu kan. And that is very small percentage, sangat rendah nomornya. Yang paling banyak yang 5 million diaspora gitu adalah pembantu-pembantu TKI, TKW gitu ya, itu yang paling banyak diaspora kita di luar negeri gitu kan. So, kan mereka juga harus kirim uang setiap bulan gitu kan. How can you create a startup? Anda bisa membuat startup agar mereka bisa kirim. Kalau mereka kirim aja, kalau ada 5 juta orang yang kirim berapa dan Anda bisa dapat berapa, the world is still waiting for you to create a startup. Okay. Next one. Hassle.com, ya, Hassle.com untuk pembantu, untuk membersih rumah Anda, ya. Jadinya Anda kan sekarang dunia udah beda gitu kan, dan mungkin orang tua Anda suka pembantu yang hidup 24 jam dengan Anda, jadinya bisa dibangunin jam 2 pagi, sapuin lantai ini gitu kan, ya, bangunin jam 11 nggak boleh tidur, kamu lihatin anak saya dulu gitu ya. Itu mungkin zaman orang tua kita ya. Tapi zaman kita kan udah beda gitu kan. Jadinya kadang-kadang Anda hanya mau pembantu itu datang untuk 2 jam, 1 jam, kesini gitu. Jadinya di London ada cleaner dan itu ada sistemnya, udah ada flat rate-nya. Jadinya orang kita nggak negosiasi lagi, ya. So what happens? What's going to happen in this world, right? Is that apalagi di Indonesia yang kita harus negosiasi dengan pembantu, negosiasi dengan ojek, negosiasi kalau kita pergi ke Bali ya, mau beli celana untuk surfing aja harus negosiasi gitu kan. Beli apa gitu, baju berbintang, baju CD palsu, semuanya harus negosiasi ya enggak? Kecuali kita beli 10 dapat 2 gratis gitu ya. So, semuanya tapi all the .com, semua .com di dunia ini ya, they're moving away from negotiation to what is definite, fix. Jadi orang tahu, cleaner 1 jam harganya segini. So, lihat apa di Indonesia yang kita orang harus negosiasi terus. Kita harus negosiasi ini gitu kan. Dan you might get rid of all the questions. And you might create yang udah pasti gitu. Right? There's a lot di Indonesia yang kita harus negosiasi. Semuanya harus negosiasi. Ya? Yang selalu menang, Bali. Yeah? Anyways, right? The next one is Nitan. Ya, dan Nitan ini bagi,
It can be baju, it can be sweater atau apa gitu kan. Anda bisa desain sendiri. Ya, Anda bisa desain, misalnya Anda suka batiknya segini aja, atau suka desainnya agak gimana gitu kan. You can design. So the world is moving to more customized. Orang mau semua itu lebih custom pada yang dulu, lebih tailored gitu kan. So maybe you create a startup yang orang bisa customize. Right? Next one, list. Ya, list ini adalah website yang ngambil hanya merek-merek yang termahal di dunia. Ya, all the best brands in the world, misalnya Burberry, misalnya Victoria Beckham, misalnya yang hanya merek-merek yang mahal gitu di dunia, mereka kurasikan dan mereka ngambil yang paling harga yang paling murah di yang termahal-mahal gitu. Right? So, think about it for Indonesia. Mungkin di fashion Indonesia, fashion design Indonesia gitu kan, atau yang international, atau juga untuk furniture, atau untuk juga mobil, atau untuk apa gitu, Anda bisa kurasi nggak? Yang sudah kurasikan mobil juga belum ada, ya nggak? Yang udah kurasikan like a lot of different services belum ada kan? So kurasi itu, creation will become a very important part. Because you have two options. Sebagai pengusaha Anda ada dua opsi. Untuk jadi kreator, ya, yang Anda yang membuat bajunya atau Anda membuat suatu produk atau jasanya. Kalau Anda tidak jadi kreator, Anda jadi kurator. Ya, yang membawa semua fashion designer A, B, C, D, E semua itu bersama untuk memberi value nilai tambah kepada konsumen. Right? That is this. The next one is called Juke Deck, yeah, and Juke Deck is a startup that is sekarang kalau Anda membuat video, gitu kan, kalau Anda membuat video di online di YouTube di mana, mungkin Anda yang suka pasangin YouTube, suka upload video di YouTube, mungkin Anda udah berapa kali dapat email dari YouTube bilangin bahwa itu illegal dan Anda masukin musik dari siapa gitu kan. Coldplay atau Justin Bieber atau siapa gitu kan, dan mereka they take it off and they say you have infringed the rights. Now with Juke Deck, Anda bisa membuat musik Anda sendiri. Mereka membuat musik Anda, ya, dengan harga yang murah gitu kan. Misalnya Anda bilang saya membuat musik yang elektronik, yang uplifting seperti Armin van Buuren atau siapa gitu kan, dan mereka bisa membuat sesuatu yang seperti itu. Ya, untuk video Anda, gitu kan? Anda mau itu, Anda galau membuat video tentang pacar Anda yang liburan dulu di Spanyol atau di mana, dan Anda mau membuat musik yang break up, yang sedih gitu, mereka juga bisa buat. Atau juga yang jomblo-jomblo di sini, musik yang tanpa pacar tapi Anda sendiri aja gitu. Okay, next one, di sini juga. Now this one is a lesson about location-based stuff, right? Nah, ini adalah namanya fish brain, ya, otak-otak ya, otak ikan. Tapi dengan ini apps ya, yang geolocation based untuk kalau orang bisa lihat appsnya, orang bisa kabarin bahwa oke, di sini banyak ikan, lagi banyak ikan cakalannya atau ikan apa gitu, lelenya di sini banyak gitu kan, atau ikan apa di sini, dan kondisinya jelek, kondisinya baik, kondisinya gimana gitu kan. Itu adalah social network untuk orang yang suka mancing, ya, maunya mancingnya di kalinya di mana, di Tebet atau di mana gitu kan, okay, but that is fish brain. Right? So think about things that people want. Misalnya produk, jasa, service yang bisa yang geo-based gitu ya. We have a few more to go, and then we can have a discussion. Okay? Ini Acast ini mereka jadi Spotify. Ada yang ada Spotify di sini? Right? Anda mau Taylor Swift ya? Okay? Acast ini Spotify untuk podcast. Anda suka ada yang suka dengar podcast, ya? Ini Spotify-nya untuk podcast. Jadinya mereka masukin iklan saat, at the right time. They will put in iklan, gitu ya. Nah, ini juga InstaBridge.
Nah, ini orang Indonesia pasti senang banget apps ini ya. Kalau Anda jalan ke New York atau ke Eropa gitu kan, kalau Anda download apps ini Instabridge gitu kan, orang bagi-bagi password di itu semua gitu kan. Untuk masuk ke WiFi ini mereka bagi password, jadinya Anda ke New York cari free WiFi. Nah, ini solusi Anda Instabridge gitu kan. Jadinya Indonesia belum ada gituan, ya. Dan justru kalau kita ada sistem barter, kalau saya kasih punya saya dan saya bisa dapat yang lain gitu kan, orang Indonesia mau kok, ya enggak, right? There's an extent that we are pelit, but there's an extent that we are baik juga, gitu kan? Tapi bisa sih password dan bagi-bagi password ke orang mana-mana gitu ya. And millions of dollars now. This startup. Nah, ini keren juga. Ini adalah namanya Flick dan ini adalah button. Ini balik ke Internet of Things. Button ini kecil gitu, tapi itu jadi Internet of Things Anda, ya. Jadinya Anda mau manggil taksi, mau selfie, mau apa gitu kan, itu bisa langsung dengan button itu. Just one button you press dan bisa selfie atau bisa manggil taksi, manggil Gojek gitu kan. So you can create a product that is smart, smart single Internet of Things related. Gitu kan? Nah, kalau delivery ini ya, this one is actually another interesting one. This one is semua orang bisa, sekarang ini di Jakarta belum ada ya, tapi semua orang bisa nyewain mobilnya. Semua orang bisa nyewain mobilnya. Belum ada kan di Jakarta? Ayo, siapa? Take it, somebody take this idea. Take this idea. Take this idea. It can be worth it. Okay? And you know my telephone number. Right? So, dengan GEPI ini, semua orang bisa nyewain mobilnya. Karena, on average, secara average, orang hanya pakai mobilnya 1 jam per hari. 23 jam mobil Anda nganggur. Maunya di kantor, maunya di rumah, mau di mana. Bayangin kalau semua orang, kita bisa, saya misalnya kalau rumah saya di mana? Rumah saya di Kuningan dekat sini ya, misalnya ya. Ya, misalnya kalau rumah saya di Kuningan dekat sini, dan saya bisa nyewa mobil siapa aja yang dekat Kuningan keperluan saya gitu kan. I can rent that car. Right? Imagine that. Itu udah, kamu bisa saingan banget dengan Uber, kamu bisa saingan banget dengan bis, saingan banget dengan siapa aja. And then you can make money. Orang kan bayar mobil itu setiap bulan berapa ribu, saya nggak tahu, bayar apa? Sewa atau gimana, saya nggak ngerti gitu kan. But like, they make money and you make money too. Somebody take something. Right? This one is called Happen. Ya, dan Happen ini adalah apps yang dating apps juga sih sebenarnya. This is like dating apps dan itu like who you meet in real life. Misalnya saya like, saya lihat sini kita di sana gitu kan, and I think, oh she's beautiful, nanti saya lihat di apps gimana gitu kan, oke. Dan ternyata dia single, dan dia ternyata dia udah nikah, saya. Right? So that's what these apps, that it brings offline to online and it merges the world together. Right? Ini apps yang dari Prancis, ya, dan ini adalah fashion, ya. Perempuan biasanya suka baca Vogue magazine atau Elle atau Prestige atau Tatler atau gimana, dan mereka lihat itu roknya bagus banget, dressnya, celananya bagus banget, dan ini ada langsung bisa scan dan nanti bisa langsung ke online, bisa belinya, right? So it's using offline to online, right? What you see in a magazine, you can buy online, right? Next one, we've only got about 5 more to go, right? Next one is called open classrooms, ya. Dan ini juga education juga dari Prancis. Dan mereka mengedukasikan. They create a classroom, kelas gitu ya, where you can learn, ya. Dan Anda maunya belajar tentang coding, mathematics, apa aja, tentang science apa aja. And then with this gitu kan, dengan .com ini, apa yang Anda belajar, Anda dapat sertifikasi dari pemerintah, gitu kan? Jadinya kalau Anda bisa bekerja dengan pemerintah, bisa kerja dengan official body, British Council, dengan gitu, start to build the right associations. Jadinya orang bisa dapat ada certificate of credibility-nya, right? This next one is actually very interesting.
La Roche Qui Dewi, right? Dan itu adalah membawa apps, itu produce dari farmer, dari orang dari kan di luar negeri organik ini semakin jadi populer gitu kan, karena orang udah capek dengan fertilizer dan mass produce dan sakit kanker, all these horrible things, right? So ini langsung appsnya connect farmer, penjualan farmer kepada kepada konsumernya. Jadinya tidak ada middleman, right? And we have a Frenchman there. Do you want to pronounce La Roche Qui Dewi? La Roche Qui Dewi. Très bien. Give him a hand. He's one of the new heads of GEPI, right? Angin, yeah? The new head of Angin. Right. The investment arm. Right? Okay, so it brings farmers to consumers without tanpa middleman. Okay? Nah, ini juga interesting, and Indonesia needs an app like this juga ya. Namanya 8Fit, ya. 8Fit ini ya, it's actually Spanish, but I'm the 12 atau Sanksi said 8. Okay, 8 fit ya gitu ya. 8 ya, bahasa Indonesia 8 ya. Alright, 8Fit itu adalah semua mengenai health. To do with health is all in one app. Makan kan health, ya, workout, ya, dan juga coaching. Kalau Anda mau one-on-one coaching, itu semua dalam satu apps gitu kan. Jadinya kalau Anda mau coaching one-on-one hari Sabtu, Anda langsung pesan personal coach, ya. Juga kalau Anda mau makannya hanya yang 200 kalori untuk makan malam ini, itu bisa langsung juga, ya. Dan Anda mau workout, nanti mereka ada program workout untuk ini, untuk 1 jam intensif cardio, atau 1 jam untuk arms atau legs atau apa gitu kan, itu bisa. You look very healthy, right? So you should launch that app, right? Itu kan, tapi itu udah langsung semuanya 8Fitnya udah langsung di sana, right? Because everybody wants to eat good food, ya, workout dan coach, gitu ya. Nah, ini Wallapop. And Wallapop is actually very interesting too, because ini Anda bisa menjual barang bekas. Di Indonesia ada apps nggak yang untuk jual barang bekas apa-apa? Somebody take these ideas. Take it. Take these ideas. Right? Indonesia needs untuk beli jual barang bekas, ya. Misalnya ada kulkas, mau jual kulkas, ya udah. Ada saya mau jual MacBook, ada yang mau jual kacamata, ada yang mau jual baju, ada yang mau jual apa aja. Take it. Somebody take this idea. It's worth millions or even billions of dollars. Right? Kan semuanya Tokopedia itu kan, Tokopedia is all what? Barang baru, ya enggak? Yang barang bekas siapa? Toko bagus ada. Empik gitu. Great one. Right? Nah, ini Tiendio dari Barcelona. Dan ini mereka, Anda kan sering dapat pamflet gitu kan, brosur misalnya dari pesawat, atau brosur dari airport, atau brosur dari mana-mana gitu kan. Tapi semua brosur di dunia mereka mau upload ke sana. Agar Anda bisa lihat yang diskon, yang apa aja, tapi pokoknya langsung dari offline ke langsung online. Tanpa dia apa-apain gitu kan. Itu semua brosur gitu kan. Jadinya orang mau lihat download yang murah dari McDonald's, yang apa di mana KFC di mana gitu kan, udah bisa langsung di sana. Ya, dari best right? Nah, ini juga interesting juga. Ini namanya PeerB. PeerB ini bukan kita, ini part of, and 2016 the sharing economy will only ever increase. Namanya, ngerti nggak maksud sharing economy? Sharing economy ini adalah berbagi. Gitu? Uber itu juga sebenarnya sharing economy. Ya, kalau kita Uber pool atau gimana ya, sharing itu anything to do with sharing is that, gitu ya. Dan ini adalah misalnya kalau saya punya setrika dan tetangga saya perlu setrika, saya pinjamin ke tetangga saya. Right? Dan itu connect orang sharing. Right? People will share.
juga salah satu yang startup yang jadi ngetop itu adalah Treatwell. Jadinya itu mereka langsung ada ke Treatwell dan bisa booking untuk health, ya, untuk kesehatan, untuk body, untuk rambut, apa aja jasanya untuk untuk kecantikan, untuk apa gitu ya. So it's another on-demand beauty, right? And this last one that I wanted to just talk to you about is all about juga barang-barang yang luar biasa atau barang-barang yang tidak masak. Ya, misalnya kalau Anda ada stamp collectionnya Soekarno, waktu zaman Soekarno, gitu, Presiden Soekarno, gitu kan, atau Anda ada record yang pertama yang biasanya record Ghost Plus, gitu kan, atau sesuatu yang barang yang wow, gitu kan, yang antik, gitu kan, could be interesting. Karena banyak banget yang cari fase dari zaman, Ming Dynasty, gitu kan, atau mencari sesuatu bajunya, mungkin bajunya siapa? Lady Di, gitu kan, atau Syahrini, atau siapa? Yeah, but something like that could be very interesting. So, what I wanted to do today really was just open up your mind in what's happening around the world. I didn't want to get, misalnya, biasanya kalau saya di London atau di Amerika, I get into very scientific discussions, gitu kan, apa, what's going on in technology and NASA dan kita robotics, gitu kan. But what I wanted to do really for Indonesia is bring ideas to you, right? To make you realize that, oh my God, yang Anda merasa bahwa Indonesia udah ada semua startup di Indonesia is not true. Banyak banget yang belum di launching di Indonesia, dan justru ini I want you to not just copy and paste, gitu kan, tapi saya mau Anda, oh itu mungkin cocok dengan yang startup saya mau itu kan, mungkin business modelnya cocok dengan saya, atau mungkin like proposisinya yang Anda lagi jalanin bisa di like, because ini semua sudah divalidasi. Yang paling susah dalam hal startup aja itu proses of validation. Apakah orang mau beli, bayar untuk produk atau jasa Anda? Ini semua sudah divalidasi, bukan hanya divalidasi aja, tapi sudah ada valuasi. That's validation. This is valuation. Go, run from validation to valuation. Yeah, good? Learn? Thank you. So, what we will do now, I think, is that we will have a Q&A session. Yeah? Langsung? Silakan. Let's do Q&A. Or do you want to take a break, or do you want to do Q&A aja langsung, ya? Langsung. Okay, langsung. The lady has spoken. We want Q&A next. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Wempy inspirasinya hari ini. Saya Ali. Saya tinggal 4 hari di Pulau Seribu, 3 hari di Ciputra. Oh, enak banget. Oh, yang mau Pulau Seribu lagi nomornya. Mau. Nah, saya malah mengajak Wempy untuk jadi duta Pulau Seribu. Untuk jadi? Duta Pulau Seribu. Oh, boleh banget. Boleh banget. Kami lagi bangun Pulau Seribu digital ecosystem. Jadi banyak startup di darat kita bilangnya mau kita bawa ke sana untuk kita lihat. Saya mau banget, saya langsung tanda tangannya juga. Terus hari ini, saya banyak berbuka dan thank you inspirasinya. Kita di Cibubur itu, saya sama istri itu sering dapat titipan kunci. Jadi kita bantuin orang yang punya rumah di Cibubur mau dijual gitu, terus kuncinya titip ke rumah kita. Jadi kita punya istilah startup namanya jagain. Jagain rumah kami tolong jagain, nanti kalau ada yang mau datang mau beli tolong kasih lihat, anterin ke dalam rumah. Itu Cibubur. Mau di Pulau Seribu, kami bikin Pulau Seribu digital ecosystem. Tadi yang hari ini saya dapat ini untuk mau meminang dirimu untuk masuk ke kita, nanti kita ngobrol. Terus yang mau saya tanya adalah gini, saya sering dengar Wempy mewawancara banyak tokoh-tokoh gitu ya, video-video yang saya suka baca itu inspiring banget. Apa sih yang jadi motivasimu awal
wah saya harus go internasional nih. Kan awalnya misalnya ya dulu pernah jadi agensi di Indonesia terus gitu kan, apa sih ada hambatan apa sampai gua harus Ya, oh thank you very much, thank you. Jadinya dengan saya ini sebenarnya karena saya sudah selama hidup kan tinggalnya di luar negeri gitu kan. Jadinya saya like for those who just need some background information. Jadinya saya lahirnya di Padang Panjang, ya. Padang Panjang ini adalah desa gitu di antara Padang dan Bukit Tinggi, ya. Tapi saat saya masih kecil, saat saya masih 3 tahun, saya pindah ke Sydney, ya. Dan saya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 semuanya di Australia gitu ya. Setelah itu saya pindah ke Singapura pada usia 20 tahun gitu atau berapa tahun. Jadinya saat saya selesai S1 gitu saya sudah dapat tawaran kerja di American Express gitu kan. Jadi saya kerja di American Express sekitar 5 tahun di Sydney. Saat saya masih usia 20, sekitar 22 atau 21 tahun, pemerintah Singapura di bawah Prime Minister Lee saat itu ya, mereka tawarin saya untuk jadi permanent resident, untuk jadi residennya Singapura, justru citizen Singapura gitu kan. Yang saya terima adalah untuk jadi PR, permanent resident Singapura. Jadinya setelah dari Australia saya pindahnya ke Singapura. Saya tinggal di Singapura sekitar 5 tahun. Dan setelah itu saya pindah ke Hong Kong, dan selama saya di Singapura dan di Hong Kong, saya bantu perusahaan itu untuk berkembang ke luar negeri. Jadinya saya bantu seperti American Express, Samsung. Jadinya saat Anda semua belum kenal Samsung itu sebenarnya apa atau mobile phone, saya sudah bolak-balik dari Singapura dan Hong Kong ke Seoul, gitu kan, untuk bantu mereka untuk launching di mana-mana, untuk jadi merek yang gimana gitu ya. LG and a lot of different brands. Di Hong Kong juga saya bantu perusahaan Citibank untuk launching di mana-mana across Asia. Dan justru saya juga waktu itu datang juga ke Indonesia. Saya sudah beberapa kali bolak-balik ke Indonesia untuk launching produk dengan CEO-nya Citibank untuk launching di Indonesia gitu kan. So I used to come here quite a bit. Setelah itu setelah dari Hong Kong saya pindahnya ke London. Tempat saya tinggal sekarang, tapi saya bolak-balik antara Jakarta dan London. Saya jadi regional director. Jadinya saya jadi direktur untuk Eropa, Middle East dan Afrika untuk merek Microsoft gitu kan. Jadinya saya bantuin Microsoft untuk berkembang dan juga waktu itu juga Samsung dan beberapa merek juga. Jadinya saya sering bolak-balik ke Seattle gitu saatnya Microsoft headquarters gitu ya. Setelah dari London, saya harus pindah ke San Francisco dan saya tinggalnya di SF di Silicon Valley, ya. Tempat saya juga masih membantu perusahaan berkembang, like a lot of digital companies, right? Dan dari SF saya balik lagi ke London dan setelah itu saya pindah ke Indonesia. Sekitar baru 2 tahun saya di Indonesia, ya. So it's not been a long time. Dan tujuan saya adalah untuk membantu really to help Indonesia's ecosystem. Ya, untuk membantu, untuk apa saya jalan-jalan kemana-mana dan saya lihat KFC, McDonald's, perusahaan Amerika atau perusahaan Jepang, Sony, untuk apa saya udah 20 tahun bantu perusahaan mereka gitu kan, dan saya nggak pernah bantu perusahaan dari negara sendiri. Justru saya orang Indonesia, just like everybody saya orang Indonesia. Dan saya niatnya saat itu saya pindah ke Indonesia untuk bantu Indonesian companies. Dan saya sangat berharap dan saya sangat percaya bahwa perusahaan Indonesia benar bisa go global gitu kan. Dan juga hanya bukan produk atau jasa, but like Indonesia startup ecosystem. Yeah? Because I feel that in orang Indonesia mentalnya selalu small business. Ya, jadinya mereka bangun, bahasa Indonesia saya ngerti ya, understand? Ya. Jadinya banyak orang Indonesia membangun perusahaan itu hanya untuk mereka punya toko di Dago di Bandung ya, atau di Bekasi atau di mana. Tapi yang saya mengajarkan adalah itu bukan real entrepreneur, itu bukan pengusaha. Kalau Anda mau jadi real entrepreneur, tujuan Anda itu adalah untuk bermultiplikasi. X is the most important number for an entrepreneur. Bermultiplikasi. Dan maksud saya dengan multiplikasi itu bukan
Anda sebenarnya bukan pengusaha dalam mata saya, entrepreneur yang itu kalau Anda dari satu cabang itu misalnya jadi 2 atau 3 atau 4 itu bukan tujuannya pengusaha. Right? Your goal as an entrepreneur is to go from dari 1 ya jadi 10. Itu bermultiplikasi enggak? Dari 10 jadi 100. Dari 100 jadi 1000. 1000 jadi 10.000 jadi 100.000 jadi 1 juta. Jadi nanti jadi a billion whatever. Beda enggak? Mark Zuckerberg yang sudah jalannya begitu jadi 1 billion users around the world dengan yang lain. Yang Anda hanya punya 1 toko atau 2 toko atau jual dari 1 customer, 2 customer. That is it. The power of exponentials. The power of multiplication. Power of multiplikasi itu dia ya. Dan tujuan saya adalah untuk seberapa banyak ilmu yang saya sudah dapat selama 39-40 tahun gitu kan, saya mau membagi dan itu menyebarkan sebanyak mungkin di negara saya, in our country, right? And that is ultimately my goal. That is my hope and that is my goal. And that's why saya pakai beberapa platform maunya di and I've been very bad too. It's like because the media has asked me for a lot of interviews, tapi kena saya sibuk gitu kan, so I haven't done them all, right? But yeah, I use different platforms, maunya di media, maunya di saya ada juga yang on stage yang ada ribuan orang atau ratusan orang, tapi juga saya mengadakan kelas gini yang benar specifically for entrepreneurs. Ya, dan juga saya ada kelas yang hanya mungkin ada 5 orang atau 10 orang itu untuk mendalami. And even tonight, right? Even like tonight where there is not ribuan orang di depan saya gitu kan, ini sesuatu yang penting karena ini adalah memfilterkan siapa yang serius, apa yang tidak serius. Do you know what I mean? And even when I had a discussion, saat saya berdiskusi dengan GEPI gitu kan, right? Is that when people, ya saya bicara dengan kepalanya GEPI, si Angelin gitu kan, kalau orang tidak berinvestasi untuk pendidikan mereka gitu kan, misalnya mereka bisa datang ke sini gratis misalnya untuk malam ini gratis gitu kan, mereka tidak bakal hargai. It's true. Saat mereka harus bayar 1 rupiah baru mereka hargai, dan mereka mikir saya bayar nggak 1 rupiah ini gitu kan. So to make you guys for example was a decision. We don't need the money, we don't need 100.000, tapi itu adalah tanda komitmen Anda untuk masa depan Anda. We don't need your 100,000 rupiah. Right? But for us, it means that you are serious. Anda benar-benar serius untuk pendidikan Anda. Karena Anda kalau nggak bayar 1 pun, Anda datang telat, Anda terserah suka-suka Anda, tapi Anda masukin aja sedikit uang, itu berarti Anda benar-benar serius untuk masa depan Anda. This is why we do it. And this is the learning that we gain from anywhere around the world. That when you get something for free, you don't value it. Now, here is the thing about products juga. Ini juga sungai, it leads to products too. Saat Anda membangun startup atau Anda ada 2 pilihan. Ya, to make people pay for your product, right, or not. You have a choice. The first choice is seperti berapa banyak yang I'm on the board of directors of many different startups dari UK, dari Spanyol, dari Eropa, dari Indonesia, di mana-mana gitu kan. And they have a choice to charge people up front to use their service or not. Ya, beberapa startup saya milih begitu, dan mereka startupnya sudah divalidasi. It's been validated that people will pay for their particular product or service. Berarti itu sudah divalidasi. But then after that you get other startups seperti Facebook gitu kan, dan mereka bertahun-tahunan mereka sama sekali tidak ada income. Ya enggak, Facebook ada income sama sekali. Ya. And now if Facebook was to charge you even $1, would you pay for Facebook? To pay $1 or $100 per year? Anda pasti mikir. Mungkin ada satu lagi yang gratis gitu kan. So you have a choice now. My recommendation is that if you can get people to pay to validate, go that route. Right?
If you do not, kalau Anda seperti Facebook itu berarti Anda startupnya sebagai land grab, right? And what I mean by land grab is that Anda ngambil tanah, seperti ngambil tanah. Anda mau jadi raja tanah dalam lingkungan itu. Anda mau ngambil tanah dari sini, sana, gitu kan? Agar Anda yang paling banyak tanah di dalam sana. Nanti Anda sudah punya banyak tanah, gitu kan? Right? And then you start charging people. And that's what Facebook does. It was a land grab to get as many users as possible, untuk dapat sebanyak users as possible. Anda sudah punya tanah itu, ya, dan Anda jual advertising kepada orang yang tinggal di dalam tanah itu. That's their model. You have to pick the model that is right for you. Because if you are not paying for the product, kalau Anda tidak bayar untuk produk itu, berarti Anda itu yang adalah produk itu. Do you know what I mean? Anda sekarang tidak bayarkan untuk Facebook. Anda nggak bayarkan untuk Facebook, gratis. Berarti Anda itu yang adalah produknya Facebook. Tahu nggak kenapa? Karena Anda sudah masukin bahwa nama Anda, ya, adalah Hafid. Nama Anda Hafid. Usia Anda 39. Ya, cowok, tinggal di Bekasi. Ya, istrinya Linda. Ya, Anda sudah mengkasih semua data Anda. Jadinya mereka jualin iklan kepada Anda. Dan mereka jualin data-data Anda semua kepada misalnya KFC, McDonald, semuanya yang mengiklan kepada Anda. Jadinya, remember that. Kalau Anda tidak bayar untuk produknya, berarti Anda itu yang adalah produknya. Okay? So my hope is, in di berapa platform atau whatever I do, is that my hope is that we have an Indonesian startup that is amazing. Jangan kita hanya domestik aja, jangan kita domestik aja, tapi kita benar-benar bisa membangun startup yang bisa benar berkembang ke luar negeri. Right? That is one of my goals. But yes, so I am a complete beach person. Saya memang orang pantai gitu kan. So I would love, and I actually love Pulau Seribu. So let's have a discussion, okay? Right, let's support. I would love to support. Okay? All right. Anybody else want to ask a question? Yes. Nama saya Andre. Ali? Andre. Okay, Terima kasih presentasinya dari Insightful. Saya mau tanya, startup kan idenya bagus-bagus, hebat ya kan. Startup kan idenya bagus-bagus. Lalu ya kita beruntung jika big player atau di kompetitor itu tidak istilahnya nggak lulus simak. Tapi kalau big player yang konsen dan akhirnya ngambil ide kita, itu kita bahaya juga. Atau teman kita yang punya lebih banyak funding, lebih banyak dana, terus copy aja, itu juga bahaya. Itu gimana tuh mensiasatinya? Jadinya Anda takut kalau Anda bangun startup, tapi ada yang lebih besar datang yang lebih banyak dananya dan hancurin perusahaan Anda ini. Is that what you're scared of? Yeah. Okay. Alright. Nah, it will happen. It will happen. Right? Karena kalau Anda sudah dapat, udah ngejar, udah membuat, dapat ngejar dan membuat peluang dan udah validasikan produk Anda, pasti aja ada yang dari luar negeri yang mau datang atau yang sudah dapat investasi dari mana-mana who wants to compete with you. And you know what? Competition is a good thing. Itu berarti pasar Anda yang Anda ngejar itu sudah divalidasi dan orang juga mau membuat jasa itu. Jadinya kompetisi, jangan Anda takut dengan kompetisi gitu. Yang Anda harus fokus itu adalah kepada produk Anda, untuk memantapkan produk Anda. Dan Anda juga harus mengejar juga. Anda juga harus mengejar investasi. Ya, kalau orang lain dapat investasi, berarti produk Anda bisa validasi juga, udah divalidasi juga kan? Jadinya Anda bisa Anda ngejar investasi dari A, B, C, D yang lain gitu kan? But I would never be scared of competition. Competition is good. Kompetisi itu bagus. Tapi yang saya harus tanamkan di dalam sini ya, I have to teach you all, this is very important, right? Is that
you have to have, Anda harus ada your own unique proposition, your own unique value proposition. Ya, apa maksud udah Wempy dengan itu ya? What do I mean by that? What I mean by that is that, saya kasih contoh. Pada tahun 2000-an atau berapa, 2001, ya saya pindahnya ke Singapura tahun 2001, 2000 itu berapa gitu kan. Saya kerja untuk mereknya American Express, gitu ya. Dan American Express, salesnya sudah menurun banget, gitu kan, sudah menurun banget. Salesnya is really bad. Dan saat itu Visa lagi naik banget, Visa, kartu Visa gitu kan. And Visa, mereka untuk semua orang, ya enggak? Anda 18 tahun di luar negeri gitu, misalnya Anda 18 tahun baru selesai kuliah, pendapatannya rendah gitu, Anda bisa dapat kartu Visa gitu kan. Dan sebenarnya yang dijual itu produknya sama aja. Anda mau 10 juta dari Visa, sama aja sih sebenarnya. 10 juta kredit dari Amex, sama enggak? 10 juta itu 10 juta, mau dapatnya dari mana gitu. Sama